Muhammad itu Rob kalian, berarti Muhammad berkata ana Robbukum, betul nggak? Nggak ada, di mana ada dalilnya? Coba. Gimana Pak Ahmad Lisan? Coba Pak Ahmad Lisan, silakan. Bang Rizal, malu nggak Bang Rizal menganggap Muhammad itu Rob? Malu? Lisan. Kau itu coba gunakan akal dan otakmu ya, Lisan ya. Karena ketika kita berdiskusi, kalau nggak berakal saya nggak hidup saya ini. Iya makanya itu aku kan tadi sudah tunjuk. Saya nggak bisa saya hidupi, berakal saya. Aku sudah berakal, baik. Kalau berakal kita uji akalmu. Aku kan sudah Malu nggak? bilang. Ini jawab dulu pertanyaan saya. Anda malu menuhankan Muhammad? Nggak ada dalil tentang Nabi Muhammad itu Tuhan. Kalau kau punya agar aku nggak sebelum aku diskusi ya, Lisan, aku pastikan dulu orang itu mempunyai akal dan otak dan tahu cara menggunakan akal dan otaknya. Karena di dalam Islam, ketika seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka orang itu sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi dari hewan ternak itu. Bang, jadi, ketinggian abang itu ketinggian, kebanyakan otak abang tuh. Kau tunjukkan dalil di mana ada Nabi Muhammad sehingga bisa berbelit-belit. Begitu. Jangan dengan congormu kau membaca Al-Quran, kemudian kau membaca kitab saja, kau tidak mampu. Kau tahu enggak? Kemudian kau menantang para ulama, seolah-olah kau paling hebat. Loh. Kau bisa baca Al-Quran enggak? Bukan saya aja yang ngaku itu Muhammad enggak, itu aku roh. tanya kau bisa baca Al-Quran enggak? Kau bisa baca Al-Quran enggak? Kau bisa baca Al-Quran, aku tanya bisa atau enggak? Saya dulu bertanding, kita baca Al-Quran dulu. Enggak, kau bisa baca Al-Quran enggak? Aku tanya itu. Bisa atau enggak? Gini aja. Kau bisa jawab dulu. Coba tampilkan Al-Quranmu Rizal, biar dia tes bisa baca enggak dia. Itu makanya Des, kau kalau diskusi itu jangan tanyakan masalah. Gini loh, coba kau buka Al-Quranmu, suruh dia baca. Sebentar Rizal, buka Al-Quranmu, sebentar. Buka Al-Quranmu di situ, coba suruh dia baca, tes. Gak bisa, dia udah akui dia nggak bisa baca. Dia nanti, kamu mau ayo baca, lomba baca Quran ayo. Aku nggak mau mempermalukan di hadapan umum. Baca Quran yuk. Begitu. Kalau nggak follow saya, nanti DM, kita tanding baca Quran. Tuh, udah ditantang tuh. Kalau begitu, kau bisa baca, makanya baik, aku tunjuki. Coba kau baca ya. Kalau Islam tuh diukur dengan lomba baca huruf Arab. Kau kan menantang ulama tidak ada. Rizal, saya pesan sama kamu Rizal. Seandainya Abdul Somad, Adi Hidayat, gini, seandainya Abdul Somad dan Adi Hidayat berani diskusi dengan saya akan buat mulut mereka mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Pegang ngomongan saya. Pegang ngomongan saya. Sedangkan Tasik Ngaji aja belum debat aja sudah ngakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Gimana? Ayo, mana? Bang Edis? Ya. Izin Bang Edis. Saya mau ucapkan dulu inspirasi saya sama umat-umat Muslim yang seiman sama saya. Silakan Bang. Gini ya teman-teman Muslim, dimanapun Anda berada, buatlah motivasi kamu romnya Bang Edis ini agar kamu supaya lebih pintar. Contohnya, kalau kamu melawan Bang Edis itu, janganlah dilawan-lawan, jangan. Lihat aja motivasi itu apa. Contohnya, minum kencing hewan katanya, minum kencing onta. Dikupas, dicari, salah apa enggak? Gitu loh. Mana yang kira-kira kamu nggak cocok perasaan kamu sama Bang Edis, itu pelajaran buat kamu semua, termasuk kamu Rizal Motor. Jangan nantang-nantang. Muhammad itu Rob. Biar kamu tahu Muhammad itu Rob. Umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Rizal Motor,
Otak saya nggak beres juga kan, lebih nggak beres lagi itu Ustaz itu. Saya hanya orang awam. Iya, makanya kalau kau orang awam, kau harus ikut. Aku tahu dari wajahmu dan dari bentukmu, aku sudah tahu Gak bahwa boleh kau itu gitu orang Rijal. Kau nggak pemain fisik. Kamu menjengkelkan Rijal, saya, ya? kamu nggak boleh Den, gitu. Den. Dia ngaku orang awam, dia. Dia Kenapa? ngaku orang awam. Dia- Kok mau Maka fisik-fisik, aku jangan katakan, fisik-fisik. sudah Dengar tahu Rijal. aku. Ntar Di dulu, sini nggak kau bisa. jangan- Orang Ini. awam pun saya Aku lebih Rijal. sudah pintar tahu dari kau kamu. orang awam. Ntar Rijal, dulu. dengar. Dis, Teman-temanmu ntar dulu. sendiri sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Bahkan Tasik Ngaji. Nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Dan Muhammad bisa dikatakan Rob. Wow. Muhammad itu wakil Tuhan Rijal, berkamu Oh. tahu wakil Tuhan. Muhammad itu robnya umat Islam. Hei, kaum muslimin, bangun. Dialah yang menyebarkan agama di silakan. muka bumi ini, agama Islam. Berkamu paham Rijal? Lisan Muhammad begini. itu Rob. Gini, Bang Ahmad, ini Rijal ini juga sudah mengakui Muhammad itu rob. Dia Iya, akui aku kok. mengakui Memang- Nabi Muhammad itu Rob, tapi lisan ini dia nambahin. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Oke, kalau Dan gitu nggak apa ada bahasa satu Indonesianya rob apa? Bahasa Indonesianya rob apa? ulama. Beda Tuhan itu di dalam Enggak, bahasa Tuhan itu Arab kan bahasa ada- Indonesia. adalah Gini, ilah. bahasa Indonesianya rob itu apa? Itu pemimpin yang mulia. Berarti Allah itu bukan Yang berarti diutamakan. Allah Kalau oke. secara Kalau kata- ada orang muslim berkata ya Rob, berarti ya pemimpin gitu, bukan ya Tuhan. Itu bedanya, itu Des. Makanya aku bilang berkali-kali agar kau menggunakan otakmu dan akalmu, agar aku nggak berdiskusi dengan hewan ternak yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, begitu. Abang itu Karena punya ketika nakal. seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka dia sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi. Oke, jadi Rob itu bukan Tuhan ya. Rob itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia akan menjadi pemimpin atau yang mulia. Gitu. Oke, Yang berarti diutamakan. oke, saya balik lagi nih ayat Al-Qur'an yang tadi nih. Sebentar. Saya balik lagi nih. Ini di dalam Al-Qur'an surat yang tadi saya bacakan. Nih, coba. Ini kata Rob di sini ya. Oke nih. Silakan nih Rizal nih. Anna. Nih ya. Di sini ada kata-kata faqala, yang berkata ini siapa? Fir'aun. Nih, Anna, perhatikan nih. Nih. Anna rabbukum. Ya. Anna rabbukum, katanya akulah Tuhanmu. Mana di sini? Semua kata-kata Rabb ini diterjemahkan di sini menjadi Tuhan. Ketika Muhammad berkata kepada umat muslim Anna rabbukum, berarti artinya apa Rijal? Meninggal dunia. Gini Bang Rizal, Muhammad itu Rob bukan berarti disamakan seperti Allah. Betul, iya. Bukan Sekalipun disamakan, Muhammad bukan itu dia Rob pencipta langit kalian, dan bumi. bukan artinya Muhammad itu adalah sang pencipta. Bukan. Siapa bilang Muhammad sang pencipta? Gak ada yang bilang Muhammad sang pencipta. Gila apa gimana? Tapi Kalau Muhammad Muhammad itu itu Rob nyiptakan- kalian. Nyiptakan kodok pun nggak bisa Muhammad, Iya, nggak bisa. apalagi Lisan. Kau kan mengatakan, iya. kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi kau mengambil dan mana dalil yang mendukung pernyataanmu tadi? Coba kau kasih tunjuk kepada aku. Surat yang tadi. Surat Ketika yang mana? Firaun berkata Rob Anna itu rabbukum. bahasa Indonesianya. Yes, kau Tuhan, kau jangan hajarin dia. pemimpin. Oh, silakan kalian berdua. Silakan. Coba silakan. Kau kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Sementara di dalam bahasa Arab Tuhan itu artinya ilah.
Kau Jadi coba bukan Tuhan. tunjukkan satu ayat Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba. Ya, Kamu kau nggak udah akan mengakui ketemu Muhammad itu Rob sampai gimana? kiamat kurang sehari, lisan. Kau nggak akan menemukan ayat yang menyatakan itu. Itu makanya kau mengakui tadi bahwa kau orang biasa. Bang, Orang biasa sebenarnya itu, kita sepaham bang, tapi abang yang keras kepala gitu. enggak. Ini Betul. aku nggak keras kepala. Ketinggian abang itu ketinggian. Aku sesuai lisan. Aku sesuai dengan apa yang dikatakan para ulama. Aku tidak menantang ulama. Coba Tidak dulu, seperti kau. coba abang ajari dulu aku. Bang Rizal Kau ajari mengaku dulu, coba. orang biasa. Orang biasa itu biasanya orang yang tidak punya ilmu. Kemudian kau menantang Bukan ulama. orang biasa itu berarti nggak tahu apa-apa bang. Kalau aku nggak tahu apa-apa nggak bisa beranak, anak istri apa gitu, biniku itu. Bertahu kau. Kalau aku Iya. nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Pasti aku nggak punya anak. 3 anakku bang. Oke ya, jadi intinya teman-teman sekalian sudah menyaksikan ya bahwa Begini, sebenarnya aku mau turun ini banyak pelanggan aku yang alasan dia, alasan. tidak ada Tuhan selain selain yang dipercaya. Oh ini benar. Tidak ada Tuhan selain yang dipercaya Bani Israel, betul? Iya, itu mungkin benar. Bani Israel itu Mungkin kan ada benar, ada gimana? Musa. Itu Ada tertulis Musa. di dalam Al-Quran Tapi, gimana? Ntar dulu, aku mau turun tadi. Ntar dulu, aku mau turun tadi. Ini closingku ya. Tetapi ingat ya di Cocok juga ini bang. Jangan turun dulu bang. Saya tanya sama abang. Coba dulu Nah, abang kalau jelasin begitu, dulu kau- itu. Silakan Bang Ahmad Lisan, apa? Gini bang, itulah kekerasan. Saya sangat prihatin sekali melihat Islam ini menghujat, udah gitu melarang orang ibadah. Ajaran siapa itu? Tapi Coba ajaran lah, Bang. Islam itu Bang. Makanya itu bang, saya sangat prihatin bang. Gini, Sangat Bang, prihatin gini. saya itu. Oke, gini Bang. Dalam hal Muhammad itu Rob, kita setuju. Tapi kalau Abang bilang itu bukan ajaran agama Islam, kita berdebat Bang. Begini, di dalam hadis ada ayat yang berbunyi begini. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Jadi ketika ada orang Kristen, misalnya mereka ada acara ibadah, ketemu orang Muslim di jalan, didesak mereka. Memang itu ajaran agama Islam. Gimana? Itulah bang, saya sangat prihatin sekali. Makanya hati saya ini pun jadi sakit bang. Agama Ya, ini, gini, agama Bang. Islam ini. Ketika abang mengikut agama Islam, memang abang itu nanti akan didesain, abang akan dibentuk menjadi pribadi yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau abang menjadikan Yesus sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu atau sebagai Tuanmu, abang akan menjadi pribadi yang mengasihi sesama manusia. Nah, sekarang ini kan Bang Ahmad Lisan itu menjadikan Muhammad sebagai Rob, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, pengendali, pemimpin, pengatur hidupmu. Akhirnya apa? Akhirnya mengikuti hadis ini. Nih, ya Bang ya. Nih Bang, saya akan tunjukkan Bang. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong. Inilah ketika Anda menjadi seorang Muslim. Nih, saya tampilkan ya Bang ya di kamera ya. Sabar ya Bang ya. Nih, ketika Anda menjadi seorang Muslim, inilah yang Anda lakukan jika Anda bertemu sesama Anda manusia. Perhatikan ya. Nih, di dalam hadisnya Bang dikatakan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang. Jadi kalau ada orang Muslim Bang bubar-bubarin agama Islam, agama Kristen mereka lagi ada acara di jalan, ya memang ada ajarannya Bang. Bagaimana? Ini ajarannya.
Nih ya. Pengharaman memulai salam kepada orang kafir. Nih, nggak boleh bang. Kalau Anda bertemu dengan mereka nih, apabila salah satu dari kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini bang, kalau Muhammad menjadi Robmu, menjadi pengatur pengendalimu, maka kamu akan melakukan ini. Tapi kalau Yesus yang kalian jadikan sebagai Rob, yang kalian jadikan sebagai Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Jika kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Maka dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepada kamu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bahkan apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya bang, 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi bertuhankan kepada Muhammad bang. Makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad. Selagi Anda menuhankan Muhammad, Anda akan selalu dibentuk menjadi karakter yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan bang, ada sebuah hadis. Ini salah satu penyebab apa namanya? Mohon maaf nih, penyebab orang jadi telolis bang. Nih, ya bang ya. Nih bang ya. Nih, saya akan bacakan bang. Saya bacakan bang ya. Nih. Kiamat itu, ini bagi orang-orang, kan banyak bang orang muslim yang merindukan supaya yaumil akhir itu terjadi. Hari kiamat itu terjadi. Nih saya tampilkan bang ya. Saya tampilkan. Ini kalau saya ngomong semua by data bang. Ada datanya semua. Nih. Perhatikan bang. Nih. Ya. Di sini, sebentar agak sedikit buram. Nah ini nih. Nih. Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi, membantai di sini bang, bahasa Arabnya bang. Ya, qatilun, membunuh. Tidak akan datang hari kiamat hingga kamu memerangi bangsa Wahyudi, hingga batu yang di belakangnya. Nih, sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, hai orang Muslim, ini ada orang Wahyudi di belakangku, bunuhlah dia. Nih bang, ini. Jadi hadis ini memancing orang-orang, para syuhada-syuhada yang merindukan hari kiamat itu membunuh orang Yahudi. Karena apa? Karena kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi Wahyudi. Ini bang, diajarin membenci bangsa Wahyudi. Padahal apa tertulis di dalam Al-Quran bang? Apa tertulis di dalam Al-Quran? Nih, oke, saya tampilkan lagi ayatnya. Di dalam surat Yunus, saya tampilkan. Nih, Yunus, sebentar, saya bukakan nih ya. Di dalam surat Yunus. Sebentar, Yunus ayat, sebentar, makanya sabar. Nih. Yunus ayat 90. Nih. Bentar, sabar ya Bang ya. Nih, di dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Nih. Perhatikan Bang. Lihat nih. Dan kami memungkinkan Bani Israel melewati laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Tapi ditambah ini oleh Allah. Ditambahin dalam tanda kurung. Ini tanda kurung ini yang bikin Muslim jadi ini. Nih. Jadi Firaun berkata, tidak ada Tuhan melainkan yang dipercayai Bani Israel. Tapi ketika abang baca hadis, justru malah memusuhi Bani Israel. Malah katanya kiamat tidak akan datang kalau kamu tidak bunuh Bani Israel. Itu bang, begitu banyaknya orang-orang muslim yang syuhada-syuhada itu, yang sangat mereka merindukan datangnya hari kiamat. Itu mereka di dalam pikiran mereka itu, kapanlah yaumil akhir itu datang. Nah, supaya hari itu cepat datang, kata hadis,
kamu harus membunuh orang Wahyudi. Kamu harus memerangi dia. Karena dikatakan dalam hadis itu, kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi orang Wahyudi. Itu bang. Makanya saya sudah bilang bang, tolong BNPT, ini kayak begini dihapus ini. Gitu loh. Gimana ngapusnya bang, udah mendarah daging? Nah itu dia bang. Karena begini bang, ada cara bagaimana menghapus ayat-ayat ini. Ayat-ayat hadis ini bang. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata begini. Bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, makasih. Di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat dan dalam Injil terdapat kebenaran. Jadi menurut Al-Quran, umat muslim itu disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Tetapi, apa yang dilakukan oleh umat-umat Islam, oleh pemimpin-pemimpinnya, ustadz-ustadznya, disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Yang itu tadi, yang saya bacakan tadi, itu kan kitab-kitab sesudah Al-Quran, bang. Makanya caranya adalah dengan mengembalikan atau dengan menggunakan ayat Al-Quran itu. Ayat Al-Quran menyuruh umat muslim untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya umat muslim tidak perlu beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Contoh, apa itu kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Kitab hadis Bukhari, kitab hadis ini, kitab fikih, kitab kuning, kitab ini. Yang membuat orang Islam saling pecah belah, saling baku hantam. Gara-gara kitab-kitab itu, kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran itu. Islam malu bang. Nah itu dia bang. Di surah An-Nisa 136 itu bang. Malu mereka itu bang. Kalau saya nggak malu. Iya, makanya seperti itu mereka, bang. Menurut Al-Quran, kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, itu adalah kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Injil. Tapi umat muslim nggak percaya bang, mereka sudah anti duluan. Mereka anti karena ulamanya bilang, nih kata Abdul Somad nih perhatikan ya. Apa kata Abdul Somad terhadap kitab Injil? Apa kata Abdul Somad? Nih, perhatikan ya. Sabar ya, nih. Abdul Somad. Sebentar. Nih. Ini kata Abdul Somad terhadap kitab Injil. Makanya umat muslim jadi nggak mau mengaku Injil karena ceramahnya Abdul Somad. Saya bacakan nih, ceramahnya Abdul Somad nih, saya perdengarkan. Kalian lebih dengar ulama kalian ketimbang nih. Isa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun kepada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makanya Ibrahim. Tuh, kan gak nyambung kan? Dia tanya apa? Jamaah apa? Nih, saya jawab nih. Yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, katanya Abdul Somad, Injil sekarang nggak ada lagi katanya. Lu kemana? Kemana Injilnya pergi kemana? Masa Al-Quran di abad ke-7 memerintahkan beriman kepada Injil, tapi Injilnya hilang? Gimana? Kan nggak masuk akal. Al-Quran yang datang abad ke-7 memerintahkan untuk beriman kepada Taurat, tapi katanya Tauratnya hilang, digondol tikus. Ya nggak mungkin lah. Masa Tauratnya hilang? Begitu. Tapi di detik yang sama, ini di detik yang sama nih, perhatikan. Inilah munafiknya orang Muslim. Lihat nih. Nih. Munafiknya orang Islam ketika mereka mengatakan Injil dan Taurat sudah dipalsu-palsukan. Tapi di detik yang sama, ini yang dikatakan oleh Abdul Somad. Perhatikan. 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi
Musa. Di detik yang sama bilang, Taurat yang sekarang itu sudah dipalsukan. Di detik yang sama bilang, di dalam Ulangan 18 ayat 18. Munafik, munafik. Itu bang. Seperti si Juma itu bang, saya pernah lihat live-nya itu bang. Itu Alkitab itu dipelintir-pelintir bang. Bagaimana mungkin kalau Alkitab, Bible dipelintir-pelintir, tetapi di detik yang sama umat Muslim mengatakan nubuatan Muhammad ada di situ. Berarti umat Muslim ingin menyampaikan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam kitab yang dipelintir. Kan aneh. Gitu loh. Seperti itu bang. Padahal jelas nih di dalam Al-Quran. Di dalam kitab-kitab terdahulu terdapat petunjuk dan cahaya. Nih, saya bukakan ayatnya lagi ya. Di dalam Taurat, nih. Terdapat cahaya, nih. Saya tunjukkan ayatnya di dalam Quran kalian ya. Karena umat muslim itu gini bang. Banyak umat muslim yang dia itu ketika membaca Al-Quran gak dibaca artinya. Makanya umat muslim nggak pernah tahu isi Al-Quran. Karena waktu tujuannya bang, waktu dia baca Quran itu, dia dapat amal, dapat pahala. Ketika dia membunyikan huruf-huruf itu dapat pahala gitu. Dia masa bodoh artinya. Makanya nggak pernah ngerti isi Al-Quran. Nah nih, kalau alif bang dapat pahala. Janjinya bang. Seandainya mereka baca artinya, nih. Seandainya kalian baca-baca huruf-huruf Arab begini, kalian baca artinya, kalian akan mengimani kitab-kitab terdahulu. Perhatikan. Nih ya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nggak ada dibilang kami menurunkan kitab Sahih Bukhari. Tidak ada dalam Quran, bacalah kitab Sahih Bukhari. Kagak. Nggak ada dalam Quran, bacalah tafsir Ibnu Katsir. Kagak ada. Yang ngomong itu adalah para ustadz pendiri pondok pesantren supaya kitabnya laku. Ustadz-ustadz di pondok pesantren, mereka kan jualan kitab. Kitab yang dijual mereka kitab apa? Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ini. Gimana kitab-kitab nanti tidak ada yang beli? Maka harus digaungkanlah bahwasanya kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca kitab ini. Ketika umat muslim dicekoki seperti itu setiap hari, tahunan, ratusan tahun, akhirnya mereka sudah latah mengatakan bahwa kalau mau paham Quran, bacalah kitab tafsir ini. Bisnis lancar, bos. Seperti itu bang jalan ceritanya. Makanya kemarin ada para santri dari Lombok. Ada para santri, kumpulan para santri dari Lombok. Mereka bikin video. Mereka bilang begini. Isi garis besarnya mereka bilang begini. Kita ini umat muslim, kata dia, telah dibodoh-bodohi. Kenapa? Karena kita sudah didoktrin sedemikian rupa bahwa pikiran kita ini harus sejalan dengan ini, dengan ulama ini. Harus sejalan dengan dia. Kalau kita dibilangnya sesat, katanya. Iya. Padahal Al-Quran perkataan mereka itu ya mewakili saya itu bang. Iya. Padahal perkataan mereka mewakili saya. Betul. Padahal Al-Quran, kata Al-Quran diperuntukkan untuk manusia. Bukan untuk ulama, untuk anu doang. Ibnu Katsir doang. Dan yang punya akal bukan Ibnu Katsir doang. Anda juga memiliki akal. Begitu. Seperti itu, Bang. Gimana? Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain, Bang, ya. Saya ngomong dulu, Bang, sama silakan. Umat-umat saya. Gini teman-teman umat muslim, jangan sakit hati kalau saya ngomong. Memang benar Muhammad itu Rob kita, dia adalah pemimpin kita. Kalau kamu memang percaya, ya terus lanjut. Kalau tidak, jangan
takut murtad. Jangan takut murtad. Itu pesan saya. Jangan takut murtad. Oke. Oke Bang. Oke Bang, jadi itu ya teman-teman ya. Ini pesannya dari teman-teman Muslim supaya teman-teman Muslim paham ya. Nih, saya ganti kacamata dulu, katanya terlalu silau katanya. Oke, begitu ya, Bang Ahmad Lisan. Oke Bang. Oke. Semoga sehat selalu. Lanjut Bang. Mantap. Walaupun Abang istilahnya tidak cocok, ada yang tidak cocok bagi hati saya, Abang menambah ilmu saya, menambah yang tidak tahu saya selama ini jadi tahu. Oke Bang, terima kasih. Semoga panjang umur Bang. Saya turunkan ya Bang Lisan Oke, Bang. ya. Oke, saya turunkan Bang Lisan. Oke Bang, oke. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman Muslim jangan alergi dulu dengan channel Edis TV. Soalnya sudah banyak umat Muslim yang senang dengan channel Edis TV. Mereka nggak nonton acara Ustaz Abdul Somad lagi karena tidak ada isinya. Begitu. Coba lihat Abdul Somad kalau live di TikTok. Yang nonton cuma 30 orang. Itu jamaahnya sendiri. Ya kan? Mungkin dipaksa. Ya, tonton gue ya biar rame. Oh. Sekarang umat Muslim nontonnya channel Edis TV di mana-mana. Ya, ayo silakan yang Muslim. Mari, ayo. Kita kasih lihat ada Jannah Senja. Ayo, Jannah Senja. Silakan, yuk. Ini ada 19.000 orang ya di TikTok menonton, yang di YouTube nggak tahu ada berapa orang ini, ya. Artinya sudah lebih 20.000 orang. Yuk, silakan. Jannah Senja, apakah Anda seorang muslimah? Iya. Ya, silakan Jannah Senja. Kalau Anda ingin diskusi dengan baik, saya mengundang Anda untuk menyalakan kamera. Mari Bisa, kita tapi diskusi buka dengan dulu baik. kacamatanya dengan juga. tertib. Silakan, nyalakan kamera. Bisa. Tapi buka dulu kacamatanya. Kameramu nyalakan dulu. Kameramu mana? Buka dulu kacamatanya. Oke, baik. Kalau Kamu tidak bikin berilmu, kopi ini kamu di mulu. bawah. Tidur di bawah kalau nggak berilmu. Tidak mampu, mereka tidak mampu. Apa sih yang sekarang mereka lakukan? Apa sih, tahu nggak apa? Mereka ingin mempersekusi. Mereka ingin supaya apa? Inilah dia. Tolong ini, cari orang. Halal darahnya. Kalau berargumen nggak sanggup. Nggak bakal sanggup mereka kalau berargumen. Ayo, silakan. Saya beri kesempatan lagi ya kepada Ahmad Zubair. Oke, Ahmad Zubair. Terima kasih topinya. Nah, terpental lagi. Ya, teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, yang ingin mensupport saya, teman-teman bisa mampir ke profil saya ya teman-teman ya. Silakan teman-teman mampir ke profil saya, ketik profil saya ini, di situ ada tulisan kolekte. Bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa mampir ke profil. Ada tulisan kolekte, kemudian ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube di situ. Klik saja link YouTube-nya. Nanti teman-teman akan melihat di situ nomor rekening segala macam, teman-teman bisa support di situ. Atau teman-teman yang menonton di YouTube, lihat teman-teman ada tulisan berjalan itu, nah, teman-teman bisa support di situ ya. Karena kita teman-teman ingin mendirikan Rumah Apologet di sini supaya kita bisa berapologet ya. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin mensupport, silakan teman-teman mensupport lewat yang tertera di layar ya teman-teman ya. Di beranda atau teman-teman yang menonton di YouTube di tulisan yang berjalan ya. Nah, ini saya pin ya. Ah, itu dia teman-teman. Ada tulisan dari Ringo tuh. Ada kolekte untuk Rumah Apologet Edis TV tuh, ada teman-teman lihat. Nah, itu. Ya. Nah, itu teman-teman. Silakan di screenshot teman-teman ini. Ada kolekte untuk Rumah Apologet. Ya, kita mendirikan Rumah Apologet, teman-teman, program kita. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ini kita bisa dirikan ya teman-teman ya, supaya kita bisa berapologet dengan tenang. Kita nggak bisa berapologet dari Konoha. Yang ada kalau kita berapologet dari Konoha, kita akan digerebek, dipersekusi. Begitu. Silakan, yuk. Yuk. Yang mereka lakukan sekarang itu, teman-teman.
Yang mereka lakukan sekarang itu adalah di mana orang ini sudah saya bilang, kaum muslimin, sudah saya bilang, datang ke Mabes Polri, bikin laporan resmi di Mabes Polri bahwasanya kata Edis TV Muhammad itu begini, begini dan begitu. Bilangin sama mereka, saya yang bilang bahwa menurut orang-orang Islam yang berdebat dengan saya, yang pinter-pinter di antara mereka yang mengerti agama Islam, Muhammad itu memang robnya kalian. Yang mana lagi? Coba, saya menantang kalian yang muslim-muslim, coba tunjukin satu saja yang saya katakan yang merupakan fitnah. Mana berani? Nggak bisa kalian menunjukkan. Kalau kalian bisa membuktikan bahwa yang saya katakan itu fitnah, saya terjun dari Monas. Sudah saya terjun dari Monas saya kalau kalian bisa membuktikan yang saya katakan itu fitnah. Yuk, silakan. Kita berikan kesempatan ya. Silakan kalau Anda muslim, ayo ajukan permintaan naik, kita ngobrol dengan baik. Saya kasih kalian kesempatan. Selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Yuk. Kita kasih naik ada Oktarin Aritonang. Oke, kita kasih naik Oktarin Aritonang. Ya, Oktarin Aritonang, apakah Anda seorang muslim? Halo? Halo? Oke, saya turunkan ya. Saya turunkan. Teman-teman, bagi teman-teman kalau Anda Kristen, mungkin Anda salah pencet atau bagaimana, teman-teman perhatikan ya. Apakah Anda salah pencet atau bagaimana, supaya teman-teman jangan jadi mengganggu acaranya, teman-teman ya. Silakan. Kita kasih naik ada Aiman Hestila. Oke, Aiman Hestila. Yuk. Pikir Aiman Wicaksono. Oke, silakan. Saudara Aiman. Saudara Aiman. Selamat malam, Saudara Aiman. Halo, Saudara Aiman. Terdiam kan? Saudara Aiman. Oke, baik. Ini saya angkat dulu ada telepon ya, sebentar. Ada telepon, sebentar saya angkat dulu teleponnya. Halo. Oh, shalom Le. Iya, gimana Le? Oh iya Le, ini saya sedang live ini. Kebetulan ini saya sedang live ini. Apa perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang di live ini? Iya, sampaikan. Tapi bisa Le tampilkan. Oke, ya ini teman-teman, saya lagi komunikasi sama AB ya teman-temannya. Gimana? Oh ini saya sedang live ini. Oke. Bilang aja lah, jangan bilang saya sedang sekomunikasi. Baik. Gini gitu. Oke, baik. Saya sampaikan. Oke, saya sampaikan lah ya. Oke. Ya, jadi teman-teman begini teman-teman. Kemarin itu, oh ini saya matikan saja dulu ya ini saya. Ini teman-teman ya, saya mau ada pesan karena si AB atau Rudi Simamora atau anak Batak itu bilang begini teman-teman. Bahwasanya dia itu memerlukan bantuan dari teman-teman. Saya bilang, dulu kan ada seorang yang menggalang untuk membantu saudara AB atau anak Batak, ya kan? Nah, saya bilang sama dia, tolong itu supaya ditemuin dulu anak Batak itu ditemuin karena dia perlu bantuan. Posisi dia itu perlu bantuan. Kemarin ada seseorang namanya Rudi Yohanes kan ya. Kan menggalang bantuan untuk anak Batak. Nah saya tanya anak Batak, katanya seperak pun tidak dia terima. Nah itu coba makanya teman-teman yang tahu
perkara, karena saya kan nggak tahu, saya hanya dengar kemarin ada galangan atau penggalangan dana untuk anak Batak, tetapi kata anak Bataknya itu seperak pun tidak sampai ke dia. Itu anak Bataknya sendiri yang ngomong. Makanya teman-teman, tolong bagi teman-teman yang bisa mengakses atau teman-teman yang tahu informasi itu, teman-teman tolong di ini dulu di apa? Dijumpain anak Bataknya karena dia katanya memerlukan bantuan lah dari teman-teman sekalian. Seperti itu. Saya sampaikan pesan ini kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman ada pesan dari anak Batak bahwasanya dia memerlukan bantuan kepada teman-teman yang mungkin tinggal di dekat lokasi ya di Medan dan sekitarnya. Teman-teman bisa tanyakan kepada dia karena dia bilang sama saya, katanya dia tidak menerima seperak pun bantuan itu. Saya kan nggak tahu, saya hanya menyampaikan pesan dari dia. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu ya. Di sela-sela ini saya sampaikan. Oke, sekali lagi teman-teman sekalian ya. Yang bisa menemui anak Batak, silakan teman-teman bisa langsung tanyakan dia sendiri. Karena dia bilang sama saya bahwa bantuan yang digalang untuk dia kemarin tidak seperak pun sampai kepada dia. Seperti itu ya teman-teman ya. Apakah siapa yang benar saya nggak tahu. Makanya saya hanya menyampaikan menurut dia begitu. Ya, silakan teman-teman ini sendiri ya. Saya hanya menyampaikan saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sebentar ya teman-teman ya. Ada saudara. Ini sebenarnya dia sudah naik ini, tapi dia mau naik lagi nih. Saifullah ini. Gimana ini Saifullah ini? Oke, kita kasih naik Astrid. Astrid ini kayaknya kemarin sudah naik loh. Coba kita kasih naik lagi. Iya Astrid, apakah Anda seorang Muslim? Halo Astrid, apakah Anda seorang Muslim? Muslim bang. Muslim, tapi kok lagi-lagi? Iya Bang Astrid, gimana Bang Astrid? Nih, kok kabur? Oke, silakan. Kepada teman-teman Muslim yang lain ya, ini kasih tahu ini si Rashid ini dia kan mau bilang mau naik sama tadi sama saya. Ini nggak bisa dia saya invite ya teman-teman ya. Si Rashid tidak bisa saya invite. Oke, kita kasih naik ada Daeng Sahrul. Daeng Sahrul. Ya, selamat malam Daeng Sahrul. Malam Edis. Ya, gimana Daeng Sahrul? Jadi Edis berapa di penonton Edis ya? 18.000 kak? 18.400 orang nih di TikTok yang nonton. Di YouTube nggak tahu ada berapa itu. Mungkin 3.000-an. Ya dengarkan ya penonton ya. Dengarkan ya. Edis itu tidak mengakui itu Yesus itu Tuhan. Betul? Pasti kamu turunkan saya. Enggak ada Betul? diturunkan. Enggak ada Saya tunjuk Tuhan di situ videonya. merujuk kepada siapa? Videonya saya tunjukkan kau. Tuhan di situ Betul? merujuk kepada Mau. siapa? Mau saya tunjukkan videonya sama kau. Mau, Tuhan jangan di diturunkan situ saya. merujuk Mau. kepada siapa? Kamu bilang Yesus bukan Tuhan. Pasti Tuhan kamu di situ turunkan merujuk kepada siapa? Kamu bilang mengatakan Yesus bukan Enggak, kata Tuhan di situ merujuk kepada siapa? pasti kamu turunkan saya. Kau Enggak, tidak kau ke berani, laut Dis. dulu. Udah kau ke laut sana. Tidur kau di laut sana. Jadi mereka teman-teman, orang-orang Islam ini karena mereka sudah tidak bisa lagi berargumen dengan saya, mereka ini berhalusinasi. Iya. Halusinasinya terlalu tinggi. Teman-teman, saya pernah diskusi membahas Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22. Nih, saya tunjukkan. Jadi video itu mereka potong ya dan mereka hilangkan konteks dalam diskusi itu. Nih, saya kasih contoh ya. Lukas pasal yang ke-22. Pasal yang kedua ayat yang kedua. Nih, perhatikan. Saya tampilkan kepada kalian ya. Nih. Sebentar. Baik, sabar ya. Sabar, lagi burem, sabar. Lukas pasal yang kedua
Tahu nih kenapa kok buram ini, sabar. Nah, ya nih. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Perhatikan teman-teman, supaya teman-teman cerdas ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Judul perikopnya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Perhatikan ayat 22-nya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia di sini Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Perhatikan teman-teman, ini kalau teman-teman nggak ngerti, teman-teman juga bingung ini. Perhatikan di sini Yesus, ya Tuhan kita Yesus, di sini diserahkan kepada Tuhan. Apakah kata Tuhan di sini merujuk kepada Yesus? Jawabannya tidak. Kata Tuhan di sini merujuk kepada Bapa di sorga. Ya, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kata Tuhan di sini Bapa di sorga. Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga ini. Tapi videonya mereka potong-potong. Itu kerjaan orang itu. Nekat yang nyata. Itu sama saja. Sama saja seperti pengakuannya orang-orang Muslim yang mengakui Muhammad itu Rob. Umat Muslim mengakui Muhammad itu Rob. Apakah kata Rob di situ adalah Allah? Ya bukan. Sama seperti Yesus bukan Tuhan, kata Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga memang bukan Tuhan. Yesus diserahkan kepada Tuhan, kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga. Kalau kau nggak paham lagi ya meninggal saja. Ya. Ayo silakan. Jadi teman-teman, kata Tuhan di dalam Bible itu nggak melulu merujuk kepada Yesus. Seperti misalnya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22 itu. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan. Ya kan? Yesus itu diserahkan kepada Bapa di sorga. Apa Yesus diserahkan kepada dirinya? Ya, begitu maksudnya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih belum paham juga, ya teman-teman silakan belajar. Ya. Oke, kita kasih naik ada saudara Ricky. Silakan Ricky. Ya, silakan Ricky. Selamat malam, saudara Ricky. Dia masalahin dua Tuhan katanya. Dia masalahin dua Tuhan. Sementara Robnya sama Allahnya sama-sama Tuhan. Mereka nggak masalahin. Ayo, silakan. Rizky, nyalakan kamera. Kamu mempermasalahkan saya punya 2 Rob. 3 Rob bahkan. Bapa itu Rob, Kurios atau Tuhan. Yesus itu Rob atau Kurios atau Tuhan. Roh Kudus itu Kurios atau Rob atau Tuhan. Kamu permasalahkan itu. Kamu permasalahkan. Sementara Muhammad itu Rob, Allah itu Rob. Kamu tutup mata. Rizky, silakan nyalakan kamera. Rizky? Oke, baik. Saya kasih turun ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah ya. Nih loh, umat Muslim. Ketika kamu bilang sama kami, Robmu kok mati? Masa Tuhanmu mati digantung di salib katamu? Itu kan lawakan kalian kan? Saya mau bilang sama kamu begini, umat Muslim. Saya kasih tahu ya, ini pengakuan nih. Ini pengakuan pendebat Muslim, ini bukan kayak kamu. Kalau kamu belum ada jam terbangmu debat, belum ada. Ya, ini orang yang jam terbang debatnya udah tinggi. Apa dia bilang nih? Sorong, agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Ya. Jadi ketika kamu bilang, Robmu kok digantung di tiang salib? Rob kami bangkit. Rob kami yang merujuk kepada Yesus bangkit. Rob kamu sampai sekarang dikubur. Jadi kamu itu ketika kamu menunjuk jarimu kepada saya balikin ke kamu.
Ketika kamu mengatakan Rob kami meninggal, disalibkan, belum selesai. Belum selesai Ferguson, belum selesai. Rob kami bangkit. Yang kasihan itu Rob kamu masih di kuburan. Dan kalian bangga Rob kalian itu orang mati. Kalian sangat membanggakan punya Rob yang masih di kuburan. Nih, saya kasih tunjuk lagi. Rob kalian ada di kuburan. Siapa yang ngomong begitu? Pendebat orang Islam. Nih, saya kasih tunjuk. Pendebat orang Islam. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Robmu mati, Robmu di kuburan, masalah. Rob kami, seandainya Rob kami Yesus sampai detik ini masih di kuburan, nasib kami sama seperti kalian. Tapi Rob kami bangkit. Justru kebangkitan Yesus itu memvalidasi seluruh perkataannya bahwa yang dikatakan Yesus bisa dipercaya. Seperti itu. Ketika Yesus bangkit, Rob kami mengalahkan kematian itu, mengalahkan maut itu, maka semua perkataan dia tentang akhir zaman, semua perkataan Yesus tentang hidup yang kekal, semua perkataan Yesus tentang surga, semua perkataan Yesus tentang dunia-dunia kosmik yang tidak kita lihat, tervalidasi dengan bangkitnya dia mengalahkan maut. Tapi yang diomongin Muhammad, surga begini, surga begitu. Yang ngomong sudah meninggal Ferguson. Itu hanya menjadi halusinasi belaka. Nggak usah cerita tentang kebangkitan. Di dalam agama Islam itu nggak ada kebangkitan. Karena yang ngomong tentang kebangkitan itu sampai sekarang belum bangkit. Makanya sering saya bilang, Kristen memberitakan tentang kebangkitan. Kristen itu berita tentang kebangkitan. Sementara Islam berita tentang orang mati di kuburan. Lu kok nggak percaya? Apa yang Muslim beritakan kalau bukan orang mati di kuburan? Nih, Muslim naik ke sini. Apa yang kau beritakan kalau bukan orang mati di kuburan? Yang kau beritakan tuh orang mati di kuburan, namanya Muhammad. Yang kami beritakan yang bangkit mengalahkan maut, namanya Yesus. Makanya kamu pemberita orang mati, kami pemberita orang hidup. Ketika Yesus bangkit, apa Yesus katakan kepada murid-muridnya? Engkau adalah saksi dari semuanya ini. Engkau adalah saksiku, katanya, saksi. Makanya disuruh memberitakan kebenaran itu. Engkau adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang ya, berita tentang kebangkitan ini harus diberitakan. Mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Sudah sampai berita itu. Makanya Kristen itu punya harapan akan kebangkitan. Makanya kita percaya kita pula akan dibangkitkan. Karena Yesus sudah bangkit. Makanya dasar pondasi iman Kristen itu adalah kebangkitan Yesus. Kami nggak ngikutin orang mati di kuburan, Ferguson. Kalau kami ngikutin orang mati di kuburan, nasib kami sama seperti kalian.